Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan terkait status bencana nasional. Tidak hanya itu, Teddy juga menegaskan pemerintah terus ada bersama korban bencana di Pulau Sumatera. Masih ada pihak-pihak yang terus saja membahas status bencana nasional. Jadi gini, bencana ini ada di 3 provinsi. Ketiganya terdampak. Tapi mungkin 1-2 minggu ini semua fokusnya hanya ke Aceh. Ya. Sejak hari pertama tanggal 26, pemerintah pusat sudah melakukan penanganan skala nasional di 3 provinsi ini. Langsung mobilisasi nasional. Mari kita fokus ke substansinya. Sudah ada 50 lebih pasukan di sana, TNI, Polri, 50.000 lebih pasukan di sana, TNI, Polri, Basarnas, dan relawan-relawan banyak sekali. Di seminggu pertama ada 26.000 seperti Pak Kasat bilang saat awal-awal dari yang sudah ada di sana. Kemudian yang kedua, katanya kalau nggak bencana nasional, anggaran nggak dari pusat. Bapak Presiden sudah jawab dari awal, semuanya ini akan menggunakan dana pusat. Disampaikan 60 triliun sudah dikeluarkan secara berangsur untuk membangun kembali rumah sementara, rumah hunian tetap, fasilitas semuanya, gedung DPRD, kecamatan juga, dan juga langsung seluruh bupati, wali kota 52 itu diberikan uang cash untuk di hari itu gitu. Sampaikan pasti dikasih juga, dan tentunya bantuan dari segala macam sudah masuk ke kabupaten itu. Oke. Kemudian yang ketiga dibilang kalau tidak bencana nasional, sarana, prasarana, fasilitas tidak ada dari pusat. Sudah dijawab juga di lapangan, 100 lebih kapal, pesawat, helikopter sudah ke sana. Ada alat berat dari PU mungkin totalnya sekitar 1.000 mungkin. Diangkut dari manapun di Indonesia ini diangkut ke sana. Kemudian kalau tidak bencana nasional, pemulihan infrastruktur hanya di daerah. Semuanya sudah digerakkan ke sana. Perlu waktu, makanya kita sama-sama. Gitu ya. Jembatan banyak putus, jalan banyak putus, berangsur-angsur disambung. Jembatan sudah langsung dibuktikan 1 minggu, 7-10 jadi. Itu yang kerja bukan 1-2 orang. Semua warga di situ kerja. Dan itulah dukung semuanya, kita saling dukung di sini. Apakah semuanya sudah dapat logistik? Apakah yang dilakukan sudah sempurna? Tentu belum. Makanya ayo kita sama-sama bahu-membahu, saling dukung. Kalau niat bantu, ayo. Ikhlas, tulus. Kalau Anda ke sana, ada di lokasi Anda ke sana, ada daerah yang belum dapat logistik, sampaikan ke petugas. Sampaikan ke TNI, Polri, Basarnas, BNPB, Pak, titik ini belum ada logistik, desa ini belum. Pasti langsung dikerjakan. Di kesempatan yang sama, Teddy juga mengingatkan para influencer agar tidak serta-merta menggiring opini seakan-akan pemerintah tidak bekerja. Pasalnya saat ini penanganan bencana butuh kerjasama dan energi positif semua pihak. Ada di antara saudara-saudara yang dianugerahkan Tuhan punya pengaruh, entah itu kecil atau besar, dan punya kemampuan untuk berbicara panjang lebar. Gunakanlah dengan bijak. Bukan sebaliknya, memperumit. Sampaikan pernyataan dan pertanyaan yang bijak. Jangan menggiring-giring seolah pemerintah tidak kerja. Petugas-petugas di lapangan tidak kerja. Di sini semua butuh kerjasama, kekompakan, energi. Guna membantu warga Aceh yang terdampak bencana, Menteri Pertanian Amran Sulaiman membeli 40 ton cabai dari petani di Aceh. 40
40 ton cabai ini dibeli dari sentra pertanian di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. 15 ton dikirim ke Jakarta menggunakan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara dari Bandara Rembele ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Sisa pasokan akan disalurkan ke sejumlah daerah yang mengalami lonjakan harga cabai. Di Jakarta, Kementan bekerja sama dengan pedagang cabai di Pusat Informasi Pasar Kramat Jati untuk memastikan distribusi berjalan lancar. Panen di saat gempa, kita kirim ke daerah-daerah seluruh Aceh Medan yang butuh, kemudian selebihnya kita angkut ke Jakarta. Kami langsung kirim uangnya, bayar kontak di lapangan. Kenapa? Kasihan saudara-saudara kita, butuh uluran tangan. Saya katakan beli dengan harga. Jelang Natal dan Tahun Baru, sejumlah komoditi terus merangkak naik. Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai rawit merah yang menembus angka Rp100.000 per kilogram. Sudah hampir 2 pekan lebih harga komoditi sayur mayur dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya mengalami kenaikan harga di pasar tradisional. Di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat, kenaikan signifikan terjadi pada komoditi cabai rawit dari Rp60.000 menjadi Rp100.000 per kilogramnya. Hal serupa juga terjadi pada sayuran lainnya, seperti tomat dari Rp12.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Serta jagung manis dari Rp12.000 menjadi Rp14.000 per kilogramnya. Cabai rawit sekarang ada kenaikan 100 sekilo. Dari berapa, Bu? Dari 60 naik pertama 70, 80 langsung 100. Itu penyebabnya apa sih, Bu? Kurang pasokan, banyak hujan. Kurang pasokan. Ini udah terjadi berapa lama, Bu? Ada sebulan. Tidak hanya cabai rawit, kenaikan harga juga terjadi pada telur ayam dari harga Rp27.000 menjadi Rp32.000 per kilogramnya. Kenaikan harga telur ini diketahui hampir terjadi setiap hari. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, Finkrana News melaporkan. Di antara agenda peninjauan penanganan bencana di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, suasana hangat terlihat ketika Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya duduk berbincang dengan para emak-emak pengungsi. Di posko pengungsian SD Negeri 05 Kayu Pasak Palembayan, Teddy tampak menyimak dengan seksama cerita yang disampaikan para ibu. Mereka menyampaikan berbagai kebutuhan dan keluhan selama berada di pengungsian, mulai dari kondisi tempat tinggal sementara hingga keperluan sehari-hari. Dengan buku catatan di tangan, Teddy pun menuliskan setiap hal yang diungkapkan emak-emak tersebut. Beberapa emak-emak pun sempat memeluk Teddy sambil menitipkan harapan agar suara mereka sampai dan ditindaklanjuti. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi Immanuel Ebenezer ke Kejaksaan. Mantan Wamenaker tersebut siap disidang dan menunggu waktu dari pengadilan. Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan ke Jaksa Penuntut Umum. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan 10 tersangka lain hadir dalam pelimpahan ini. Setelah berkas dilimpahkan, Noel tinggal menunggu waktu persidangan. Ya, terima kasih. Hari ini sudah P21, tinggal kita nunggu jadwal sidang. Itu. Salam hormat buat kawan-kawan media semua. Kuasa hukum Noel, Lambok Gultom, mengatakan dengan selesainya pelimpahan ini maka penyidikan perkara Noel telah usai. Lambok menyebut penyidik menjerat Noel dengan pasal yang berkaitan dengan pemerasan dan gratifikasi. Selagi saya dampingi bahwa klien kita tidak ada melakukan pemerasan. Tidak ada melakukan pemerasan, terlebih lagi menyangkut soal kerugian negara. Sebelumnya, KPK menetapkan Immanuel Ebenezer menjadi tersangka pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3 di Kemenaker. Noel ditangkap melalui operasi senyap KPK. Komisi Anti Rasuah pun telah menyita sejumlah barang bukti dari tangan Noel berupa sejumlah kendaraan mewah yang terdiri dari roda 2 dan roda 4. Tim Liputan iNews melaporkan. Sadar baru saja mendapatkan uang palsu, seorang warga melapor ke polisi. Hasilnya sebuah rumah digerebek polisi karena dijadikan tempat produksi uang palsu di Jember, Jawa Timur. Polisi menemukan 2 koper berisi uang mainan pecahan Rp100.000. Rumah milik MS di Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Jember, digerebek jajaran Polres Jember.
Diduga rumah ini menjadi tempat peredaran uang palsu. Uang itu, Pak. Bukan kodok. Uang palsu. Penggerebekan dilakukan setelah salah satu korban dugaan penerima uang palsu melapor ke Polsek Tanggul. Di rumah ini, polisi menemukan 2 koper berisi uang pecahan Rp100.000. Namun setelah diperiksa, ternyata hanya berupa uang mainan. Diduga MS sengaja menggunakan uang mainan untuk mengelabui petugas agar aksinya tidak terendus. Saat penggerebekan, MS tidak ada di lokasi. Polisi menyita barang bukti berupa koper uang mainan dan kini memburu keberadaan MS. Sementara korban sejauh ini belum membuat laporan resmi terkait kerugian akibat dugaan peredaran uang palsu oleh MS. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Ya, pemirsa selalu waspada saat berada di pinggir jalan. Seorang remaja dijadikan korban pembegalan saat menanti rekannya di Asahan, Sumatera Utara. Dari rekaman CCTV, 3 remaja pelaku begal berboncengan motor menghampir korban di Jalan Cokro Aminoto, Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Tanpa basa-basi, salah satu pelaku langsung merampas motor korban. Korban yang berusaha mempertahankan kendaraannya bahkan terseret hingga akhirnya terjatuh. Para pelaku kemudian membawa kabur motor korban. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi identitas ketiga pelaku. 2 dari 3 pelaku merupakan anak di bawah umur. 1 pelaku berhasil ditangkap di persembunyiannya usai sempat kabur ke luar kota. Dari hasil pemeriksaan, motor korban dijual Rp1,5 juta dan digunakan untuk foya-foya. Polisi kini masih memburu 2 pelaku lainnya dan mencari barang bukti kendaraan motor korban. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Seorang pria disekap dan diperas sejumlah orang yang mengaku anggota polisi di Bekasi, Jawa Barat. Sebelum disekap, korban sempat didatangi seorang wanita saat sedang berada di depan ATM. Dalam rekaman kamera pengawas, korban yang sedang ingin mengambil uang di ATM Plaza Pondok Gede, Bekasi, dihampiri oleh seorang wanita dikenal. Tiba-tiba datang 3 pria yang mengaku sebagai anggota polisi menuduh korban melakukan transaksi narkoba. Korban kemudian dipaksa masuk ke dalam mobil pelaku. Saat di dalam mobil, korban mengalami intimidasi dan seluruh barang-barangnya disita, termasuk dompet, ponsel, hingga kunci motor. Para pelaku juga memaksa korban memberikan PIN ATM serta akses akun dompet digital miliknya. Korban juga dibawa berputar-putar hingga kawasan Ceger, Cipayung, Jakarta Timur dan baru diturunkan pada malam hari. Sebelum melepaskan korban, pelaku sempat menghubungi keluarga korban dan meminta uang tebusan sebesar Rp5 juta. Pasca kejadian, korban telah melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Pondok Gede. Masyarakat juga diimbau untuk lebih waspada terhadap orang asing dan modus kejahatan di tempat umum. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.